Ada beberapa rumah sakit angker yang berada di Indonesia yang mempunyai kisah horor yang bikin bulu kuduk kita berdiri merinding. Bahkan di rumah sakit tersebut tidak jarang memunculkan sosok penampakan. Dan inilah kisah misteri yang berada di rumah sakit tersebut. Yang pertama, rumah sakit Immanuel. Ada hantu sang pendeta. Salah satu cerita paling terkenal adalah penampakan hantu seorang pendeta yang diduga merupakan pendiri rumah sakit ini. Pengunjung dan karyawan sering melaporkan melihat sosok yang mengenakan jubah pendeta di sekitar gedung rumah sakit dengan wajah-wajah yang menyeramkan. Beberapa ruangan di rumah sakit ini dikabarkan pintunya sering terkunci sendiri tanpa intervensi manusia. Hal ini sering menakutkan para pasien yang sering dirawat di dalam rumah sakit tersebut. Selain pintu kamar yang terkunci sendiri, ada juga suara-suara aneh. Banyak orang mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki di lorong kosong atau bisikan-bisikan tak teridentifikasi yang membuat mereka merasa tidak nyaman sendirian di dalam kamar. Bahkan ketika berada di ruangan yang seperti kosong, beberapa pasien sering diganggu seperti air keran kamar mandi menyala sendiri. Mitos-mitos ini telah membuat rumah sakit Immanuel menjadi salah satu destinasi yang menarik bagi para pencari pengalaman supranatural. Namun, selalu penting diingat bahwa cerita-cerita ini adalah mitos atau legenda dan tidak ada bukti konkret yang menginformasi adanya aktivitas supranatural di rumah sakit tersebut. Yang kedua, Rumah Sakit Gambiran II. Rumah sakit yang terletak di kota Kediri menjadi pusat perhatian warga setempat dan pecinta misteri karena reputasinya sebagai tempat yang sangat angker. Meskipun merupakan bangunan yang belum lama berdiri, rumah sakit ini telah menjadi saksi dari berbagai kejadian horor yang mengerikan. Rumah sakit ini sebenarnya sudah selesai dibangun, namun nasibnya berubah buruk yang mengakibatkan dana yang seharusnya digunakan untuk memelihara dan perawatan bangunan ini dialihkan. Akibatnya, bangunan yang seharusnya menjadi sarana kesehatan masyarakat ini terbengkalai dan ditinggalkan. Beberapa cerita mengerikan tentang Rumah Sakit Gambiran II telah menjadi perbincangan umum di kalangan penduduk setempat. Ada yang mengklaim melihat penampakan misterius, suara-suara aneh, dan pengalaman-pengalaman seram lainnya di dalam gedung tersebut. Beberapa orang menyebutkan bahwa mereka merasa dihantui oleh makhluk astral ketika berada di dalam rumah sakit yang terbengkalai ini. Dan kisah misteri Rumah Sakit Gambiran II di kota Kediri ini tetap menjadi tanda tanya besar, dan kejadian-kejadian horor yang terus muncul di dalamnya menjadikan rumah sakit ini sebagai destinasi yang menakutkan bagi mereka yang berani menjelajahinya. Yang ketiga, Rumah Sakit Darmo. Rumah Sakit Darmo merupakan rumah sakit yang terletak di kota Surabaya. Rumah sakit ini diketahui sudah beroperasi sejak zaman penjajahan Jepang. Tak heran jika rumah sakit ini menyimpan banyak sekali kisah misteriusnya, di mana banyak kejadian horor di dalam bangunan rumah sakit ini. Kisah horor di rumah sakit ini tentang legenda kuntilanak yang menunggu bangsal anak. Cerita ini sudah tersebar di masyarakat Surabaya. Meskipun banyak yang beranggapan mitos terhadap keberadaan makhluk halus seperti kuntilanak,
mitos ini tetap menjadi bagian sejarah dan budaya rumah sakit tersebut. Banyak orang yang mengunjungi rumah sakit Darmo dengan harapan untuk merasakan pengalaman supranatural. Rumah sakit ini sendiri memiliki sejarah panjang dan kompleks, mencakup masa penjajahan Jepang hingga zaman modern. Dan ini membuatnya menjadi tempat yang menarik bagi para pencari petualangan dan penikmat kisah horor. Meskipun mitos dan cerita seram mungkin hanya menjadi legenda, Rumah Sakit Darmo tetap menjadi tempat yang penuh misteri dan daya tarik untuk mereka yang ingin menjelajahi sisi gelap kota Surabaya. Yang keempat, Bandung Medical Center. Bagi warga Bandung, siapa yang tak kenal Bandung Medical Center? Gedung bekas rumah sakit peninggalan Belanda yang terletak di Jalan Haji Wasit 1, Lebak Gede, Kota Bandung ini menjadi santer dengan berbagai kisah mistisnya. Dulunya, bangunan tersebut adalah milik Rumah Sakit Sartika ASI. Pada tahun 1995, Rumah Sakit Sartika ASI dipindahkan ke Jalan Muhammad Toha, dan pada tahun 2000 gedung Rumah Sakit Sartika ASI diteruskan oleh Bandung Medical Center. Gedung tersebut sempat direnovasi namun terhenti setelah sang pemilik meninggal dunia dan tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan proyek tersebut. Akibatnya Bandung Medical Center terbengkalai dan mendatangkan kisah-kisah tak sedap mengenai keberadaan makhluk astral. Isu-isu mistis pun ramai bermunculan. Menurut pengakuan penjaga Bandung Medical Center, ia kerap kali melihat sosok-sosok makhluk tak kasat mata di area gedung tersebut. Tak heran jika gedung Bandung Medical Center pernah dijadikan tempat uji nyali. Sejak saat itu, BMC diburu para pencinta horor atau mereka yang sekedar berkunjung hanya karena penasaran dengan tempat menyeramkan tersebut. Pada saat kita melewati gedung tersebut, akan disuguhi wajah gedung khas bangunan Belanda yang sudah tidak terurus. Beberapa kaca jendela yang mulai retak dan ditumbuhi lumut, juga pohon-pohon besar yang berada di area gedung tersebut, membuat aura mistis semakin terasa kental. Bangunan ini sudah 3-4 kali direnovasi, tapi tidak kunjung selesai. Katanya, para pekerja ketakutan karena sering melihat penampakan makhluk halus. Bahkan, penjaga keamanan gedung tersebut pernah mengalaminya saat sedang berjaga di malam hari. Gedung ini memiliki lobi dan ruang tunggu di sekitar lorong menuju ruang pasien. Ketika kita sedang berjalan di sekitar lorong, pengunjung akan melihat cermin tua kusam, dan di kanan kirinya terdapat ruangan yang sangat gelap. Saksi mata mengatakan ada beberapa tempat yang menjadi pusat kegiatan spiritual, yaitu kamar mayat dan kamar bayi. Di ruangan itulah makhluk halus kerap menampakkan wujudnya. Pengunjung pun dianjurkan untuk tidak memasuki kedua ruangan tersebut karena banyak terjadi kerasukan setan. Menurut pengakuan salah seorang pengunjung, ia pernah merasakan kakinya seperti ditarik sosok bayi yang berteriak memanggil ibunya. Sayang, kini BMC tidak lagi dibuka untuk umum dan tidak sembarangan orang diizinkan untuk masuk ke gedung tersebut. Yang kelima, RSUD R. Sosodoro Jati Kusumo. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang berada di Bojonegoro dan menjadi salah satu rumah sakit paling angker di Indonesia. Bahkan, setelah banyaknya kejadian-kejadian misterius membuat rumah sakit ini tidak lagi digunakan. Banyak cerita misteri yang membuat bulu kuduk merinding. Adanya bayangan seorang laki-laki tua yang sering muncul dengan jalan ngesot dan tanpa pernah memperlihatkan wajahnya. Sebenarnya,
Kisah munculnya bayangan laki-laki tua itu sudah ada sejak rumah sakit ini ditempati. Namun, cerita itu semakin santer setelah rumah sakit itu kosong dan pindah ke jalan veteran. Salah satu warga yang rumahnya dekat bekas rumah sakit tersebut menceritakan beberapa kejadian aneh dan nyata yang sering terjadi pada malam hari. Menurutnya, lokasi yang sering terlihat adanya penampakan laki-laki tua berada di lorong ruang Asoka. Ada saksi mata warga setempat yang menceritakan kejadian aneh yang dialami seorang sopir travel. Sopir tersebut mengantarkan seorang penumpang pada malam hari ke ruangan resepsionis rumah sakit. Padahal rumah sakit sudah dalam keadaan kosong. Itulah cerita tentang kisah rumah sakit horor yang sangat menyeramkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya di channel ini.